Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Presiden meresmikan jembatan Teluk Kendari, juga meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Halo Sobat Corong Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara pada Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Di Sultra, Jokowi melakukan dua agenda, yakni meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berlokasi di Kabupaten Bombana, juga meresmikan jembatan Teluk Kendari. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan. Setibanya di Pangkalan, Jokowi langsung bertolak ke Kabupaten Bombana dengan helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara. Di sana ia meninjau panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang digadang-gadang sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia. Sobat Corong, menurut Presiden Jokowi, hadirnya pabrik gula terbesar di Indonesia itu menjadi sumber devisa baru bagi negara ke depan. PT Prima Alam Gemilang. Hari ini, sekali lagi, saya resmikan. Pabrik dengan kapasitas produksi yang tergolong besar di Indonesia tersebut dioperasikan oleh PT Prima Alam Gemilang yang merupakan anak usaha John Lynn Group milik Andi Syamsuddin Asreyat dengan teknologi modern yang didukung otomatisasi. Sobat sekalian, satu hal yang perlu digarisbawahi, ialah bahwa investasi tersebut nyatanya mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Dalam operasinya, kebun dan pabrik itu dapat menyerap maksimal 15.000 tenaga kerja. Dengan begitu, artinya akan menambah lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia tentunya. Membuka industri, membuka pabrik gula, dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu, kapasitas pengolahan tebu yang mampu dilakukan pabrik ialah 8.000 TCD yang mampu ditingkatkan hingga 12.000 TCD. Dengan kapasitas tersebut, pabrik mampu memproduksi gula kristal putih sebanyak 800 hingga 1.200 ton per hari. Sobat Corong, saat ini, kebutuhan gula di Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 2,1 juta ton yang mampu diproduksi di dalam negeri, sedangkan sisanya masih harus mengandalkan impor. Bisa disimpulkan, dengan hadirnya pabrik gula di Bombana ini maka akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada gula impor. Artinya, bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan Indonesia. Dengan demikian perusahaan tumbuh, masyarakat tumbuh. Itu yang akan membuat kita bertahan untuk jangka panjang. Nah sobat sekalian, tidak sampai di situ. Selepas meninjau pabrik gula di Bombana, Presiden Jokowi pun langsung bertolak ke kota Kendari untuk meresmikan jembatan Teluk Kendari. Jembatan tersebut dibangun untuk menunjang sistem jaringan jalan yang ada di wilayah setempat serta untuk mendukung proses percepatan pengembangan wilayah kota Kendari. Konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, mobilitas jasa, mobilitas manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian daya saing akan semakin meningkat, sehingga Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru nantinya. Sobat Corong Indonesia, jembatan Teluk Kendari memiliki panjang 1,34 km dengan lebar 20 meter. Jembatan ini dibangun selama 5 tahun dari 2015 sampai ke 2020, dengan total biaya Rp804 miliar. Namun Presiden Jokowi yakin, lamanya waktu pengerjaan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya jembatan tersebut dapat memangkas waktu tempuh sekitar 30 menit menjadi 3-5 menit dari Kota Lama menuju Kecamatan Poasia. Sekarang kita mau menyeberang ke Kota Lama lebih dekat, nggak kayak dulu berputar dulu, jauh. Sobat sekalian, selain itu, jembatan itu dibangun untuk mendukung kawasan Konawe dan Pelabuhan Bungku Toko yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri Kendari Newport dan kawasan-kawasan pemukiman baru. Presiden berharap, jembatan bisa mendukung pengembangan pelabuhan, yang bisa memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi yang baru di Kendari. Sobat Corong, dalam acara peresmian itu, Presiden Jokowi juga berharap jembatan Teluk Kendari dapat menjadi landmark baru di kota Kendari. Kawasan di sekitar jembatan itu juga menurut Jokowi akan ditata, dilengkapi dengan ruang terbuka publik seperti lapangan olahraga, parkir dan street cinema. Menurutnya juga, jembatan tersebut tidak hanya memiliki nilai manfaat bagi masyarakat tetapi jadi daya tarik pariwisata dengan melihat arsitektur bangunannya. Saya lihat jembatan ini tidak hanya besar manfaatnya, tapi juga menarik dari sisi arsitekturnya. Dengan kata lain, itu akan memunculkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Sobat sekalian, bisa dilihat semakin hari infrastruktur di Indonesia semakin memadai ya.
Infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang. Namun, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua, terdapat manfaat dan arti lain. Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja, lalu menciptakan lapangan kerja. Oke, sekian informasi kali ini. Semoga negara kita ini bisa semakin maju dengan pertumbuhan ekonomi dan infrastrukturnya yang semakin melesat.